Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Yang Haohan dengan tegas melanjutkan, namun, saya harus menetapkan aturan dasar untuk kamu ikuti. Kamu telah bertarung berkali-kali melawan iblis, jadi pasti ada beberapa iblis yang akrab dengan gaya bertarung kamu, dan pengetahuan tentang beberapa kemampuan kamu harus menyebar di antara barisan mereka. Oleh karena itu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu. Pertama-tama, kamu tidak dapat dengan gegabah menggunakan pedangmu, dan hal yang sama berlaku untuk tungku roh kamu. Kedua fitur ini terlalu mencolok. Selain itu, kamu harus tetap sepenuhnya lapis baja di medan perang kapan saja, menjaga wajah kamu tetap tersembunyi. Juga, hindari menggunakan kemampuan pribadimu yang diketahui oleh musuh, mengerti? Long Hao Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Haohan menyatakan, kamu harus tahu bahwa jika identitas kamu bocor, kemungkinan besar akan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang bereaksi. Pada saat itu, bencana pasti akan menimpa kuil ksatria kita. Jika kamu ingin hari kamu dapat bersatu kembali dengan rekan-rekan kamu untuk datang, kamu harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Iya kakek Yang, Long Hao Shen menjawab secara resmi. Yang Haohan menjawab, baiklah, istirahatlah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi ksatria lapis emas ke-12. Di kuil ksatria, hanya 12 dari armor lapis emas murni kami yang berada di tingkat epik. Datang untuk menemukanku besok pagi untuk mendapatkan baju perangmu, dan kemudian aku akan mengatur keberangkatanmu ke Gunung Ensuci Ksatria. Lanjutkan. Saat Long Hao Shen mengamati lingkungan yang hancur, Yang Haohan menghela nafas tak berdaya, aku akan mengatur orang untuk mengatur semuanya kembali. Kakek Yang, selamat tinggal, kakek Long, selamat tinggal. Long Hao Shen melakukan penghormatan ksatria sebelum berbalik dan pergi. Melihat langkahnya yang goyah, Long Tianying perlahan menutup matanya, napasnya tampak terganggu. Orang tua, kamu harus memberinya waktu. Sudah cukup sulit baginya untuk menerima ini dengan tenang. Yang Haohan berbicara dengan menyesal. Long Tianying menghela nafas, kamu tidak mengerti. Dia sama dengan ayahnya. Semakin dia diam tentang suatu masalah, semakin itu berarti dia khawatir. Cucu ini cukup sulit. Setelah Long Hao Shen kembali ke kamarnya, dia segera memasuki keadaan meditasi. Setelah mengetahui tentang keberadaan seorang kakeknya di dunia ini, dia terpengaruh jauh lebih emosional daripada yang terlihat. Meditasi yang panjang ini datang untuk membuatnya menyadari pentingnya menjaga hatinya tetap murni. Oleh karena itu, ia harus melalui kultivasi, untuk kembali ke keadaan ketenangan dan stabilitas. Perlahan membuka matanya, Long Hao Shen terkejut menemukan bahwa langit di luar sudah hitam. Mengingat bagaimana pegunungan pengusir naga dibangun di gunung, kamar-kamar dengan pemandangan dunia luar menjadi langka. Long Hao Shen memang tampaknya tunduk pada perlakuan istimewa. Di pagi selanjutnya, Long Hao Shen bangun pagi-pagi untuk duduk di depan kantor Yang Haohan, di kursi tertinggi dari semua markas kuil ksatria. Hari ini dia mengenakan pakaian putih, rambut emasnya menutupi bahunya. Pakaiannya hampir tidak bisa lebih polos, tetapi hanya dengan berdiri di sini, Long Hao Shen tampaknya mengeluarkan semacam kehadiran yang eksklusif baginya, menarik banyak perhatian. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang melihat matanya yang lemas atau merasakan fluktuasi cahaya murni yang mengelilingi tubuhnya, secara tidak sadar akan memperhatikannya. Alasan mengapa Long Hao Shen datang pagi-pagi sekali bukan karena dia gatal untuk mendapatkan armor emasnya, melainkan karena dia tidak sabar untuk mulai mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Itu adalah jumlah 10 juta poin. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang harus menjadi persembahan di tangannya sebelum mencapai hitungan ini? Dan terlebih lagi, ini akan memakan banyak waktu. Untuk bergabung dengan rekan-rekannya, bergabunglah dengan KR, sesegera mungkin, dia harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Yang Haohan tidak membiarkan Long Hao Shen menunggu terlalu lama. Dibandingkan sebelumnya,
serangan iblis telah melemah cukup signifikan, tetapi sebagai kepala kuil ksatria, tanggung jawab yang dia miliki terlalu banyak. Dalam perang suci ini, Yang Haohan dan Long Tianying membagi pekerjaan mereka dengan sangat eksplisit. Yang Haohan bertanggung jawab atas pengelolaan dan mobilisasi pasukan sementara Long Tianying hanya bertanggung jawab untuk memimpin yang bertempur di depan. Jika Long Xingyu hadir, dia akan lebih cocok untuk tugas ini mengingat statusnya sebagai ksatria retribusi, tetapi sayangnya, satu-satunya ksatria retribusi di antara ketiga ksatria ilahi ini menghilang, dan membutuhkan orang lain untuk mengambil alih tugasnya. Long Tianying mengambil tanggung jawab ini, karena, bagaimanapun, Yang Haohan adalah kepala aliansi kuil juga, dan memiliki banyak hal lain untuk ditangani. Pagi-pagi sekali, Yang Haohan memperhatikan Long Haoshen, menunggu di depan pintunya dan tidak bisa menahan senyum, "Ikuti aku." Mendorong pintu terbuka, dia memasuki kantornya. Setelah membungkuk untuk memberi Yang Haohan penghormatan, Long Haoshen mengikutinya ke dalam. Yang Haohan menunjuk ke sofa terdekat, mengisyaratkan bahwa Long Haoshen harus duduk. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, "Kakek Yang, aku bisa tetap berdiri. Silakan periksa poin kontribusi saya ingin memulai misi berikutnya." Petik 2. Yang Haohan tertawa, "Kamu sedang terburu-buru. Haoshen, apakah kamu menyalahkan kakekmu jauh di lubuk hatimu?" Long Haoshen dikejutkan oleh pertanyaan ini, dan tetap diam. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu apakah dia benar-benar menyalahkannya. Hanya saja, dia sepertinya tidak bisa memiliki kasih sayang keluarga terhadap kakek ini. Bagaimanapun, dia tidak sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Long Xingyu. Pada saat dia bertemu ayahnya, dia masih muda, masih di bawah 10 tahun. Faktanya, dapat dikatakan bahwa Long Xingyu muncul pada saat paling penting di masa mudanya, dan memberikan segalanya untuk mengajar dan menemaninya selama tidak kurang dari 2 tahun. Ini melahirkan kasih sayang dan pengakuan yang dia miliki untuk ayahnya. Tapi Long Tianying benar-benar berbeda. Ketika Long Haoshen bertemu kakeknya, dia sudah mempertaruhkan nyawanya melawan iblis selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak cobaan dan berapa banyak situasi hidup atau mati yang telah dia hadapi. Dan untuk semua ini waktu, di mana kakeknya? Selama masa mudanya, dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Seperti yang dikatakan Long Tianying, itu sama sekali bukan kakek yang berkualitas. Meskipun Long Haoshen tidak mengungkapkan kesalahan terhadapnya, membuatnya memiliki perasaan cinta keluarga yang tersayang tidak akan semudah itu. Yang Haohan menghela nafas melihat pemandangan ini semua salah perang. Anak muda, jangan salahkan kakekmu. Sebenarnya, dia melakukan semuanya terlepas dari dirinya sendiri. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi hubungan antara ayah kamu dan kakek kamu juga tidak baik, dan itu karena aturan keluarga Long kamu. Nenek moyang dari keluarga Long kamu berjanji bahwa sampai hari kepunahan iblis, generasi muda tidak akan diberi bantuan apapun. Baik kakekmu maupun ayahmu tidak dapat mengubah fakta itu. Tempatkan diri kamu pada posisinya, sebagai salah satu dari 3 ksatria ilahi dari kuil ksatria, dapatkah kamu membayangkan tanggung jawab yang harus dipikul kakek kamu? Ayahmu baru menjadi ksatria ilahi 10 tahun yang lalu, tetapi sebelum itu, hanya kami berdua. Mengingat berapa banyak waktu saya yang harus saya curahkan untuk aliansi, kakek kamu dapat dikatakan telah diberi seluruh kendali atas markas kuil ksatria kita. Di sini, kakekmu bahkan memiliki tanggung jawab yang lebih daripada saya. Sebagai ksatria ilahi, ada terlalu banyak tugas. Dia tidak bisa mengurus keluarganya sendiri. Sebelumnya, setelah nenekmu meninggal di benteng pengusir naga ini, dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku belum pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Sebagai seorang pria, tidak menunjukkan emosi seseorang tidak berarti seseorang tidak memiliki sentimen. Kakekmu juga memilikinya. Saya tahu bahwa menerimanya begitu tiba-tiba sangat sulit bagi kamu, tetapi saya harap kamu dapat memahaminya. Kakekmu mengabdikan seluruh hidupnya untuk kuil ksatria kita,
dia adalah pahlawan sejati, dan sebagai pahlawan, apa yang dia korbankan melampaui imajinasi orang biasa. Kamu harus bangga memiliki kakek seperti itu, daripada menyalahkannya, kamu mengerti. Long Hao Shen diam-diam mendengarkan kata-kata Yang Hao Han, dan diam-diam mengangguk sebagai jawaban, Kakek Yang, saya mengerti semua yang Anda katakan, jadi saya tidak menyalahkan kakek saya sama sekali. Hanya saja pertemuannya terlalu mendadak. Ayah saya bahkan tidak pernah memberi tahu saya tentang keberadaan kakek ini. Saya butuh waktu, bisakah Anda memberi saya waktu? Yang Hao Han menjawab dengan senyum di wajahnya, itu wajar. Tidak apa-apa selama kamu tidak merasa bersalah terhadapnya jauh di lubuk hati, ini adalah masalah di antara kamu berdua. Ketika kamu bergabung dengan medan perang, kakek kamu akan menjadi atasan langsung kamu dan kamu akan dengan cepat memahami pahlawan luar biasa seperti apa dia. Dengan dia di benteng pengusir naga, bahkan Dewa Iblis Kematian Samigina tidak akan berani gegabah melancarkan serangan. Long Hao Shen bertanya, Kakek Yang, tolong catat hitungan poin kontribusi saya. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, memperlihatkan ubin kontribusi di atasnya. Yang Hao Han mengangguk dan mengeluarkan perangkat kecil itu, tetapi ketika dia melihat jumlahnya, dia tidak bisa menahan napas. Hitungan poin kontribusi Long Hao Shen telah mencapai 7 digit. Itu lebih dari 1 juta. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak poin kontribusi? Yang Hao Han terkejut. Long Hao Shen tersenyum, jangan lupa bahwa aku membunuh Andromalius. Dan iblis yang dibunuh oleh Hao Iwei dan Yating semuanya juga dihitung. Saya punya saran. Sebagai pemburu iblis pertama yang telah menghancurkan pilar Dewa Iblis, saya meminta hadiah resmi dari aliansi. Beberapa juta poin kontribusi seharusnya tidak banyak di mata Anda. Yang terbaik adalah menghitungnya hingga 10 juta yang saya butuhkan. Yang Hao Han dengan kesal menjawab, bocah kecil, apakah kamu mencoba memerasku? Long Hao Shen menjawab, Kakek Yang, ini bukan pemerasan. Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Yang Hao Han menggelengkan kepalanya tanpa daya, aliansi telah membahas ini sejak lama. Prestasimu telah menghancurkan satu pilar Dewa Iblis adalah layanan hebat bagi aliansi, tetapi tidak ada poin kontribusi untuk itu. Tapi kenapa? Long Hao Shen menjawab dengan kaget. Yang Hao Han tersenyum kepadanya, jika kamu benar-benar menginginkan poin kontribusi, tidak apa-apa, saya dapat memberi kamu 2 atau 3 juta dari mereka. Tentu saja, mereka tidak akan diperhitungkan dalam misi kamu mengumpulkan 10 juta poin. Namun, dalam hal ini, kamu dapat melupakan hadiah yang awalnya direncanakan oleh aliansi untuk diberikan kepada kamu. Long Hao Shen terkejut, apa hadiah yang direncanakan aliansi untuk skuad saya? Setelah beberapa diskusi, mengingat kontribusi besar yang dibuat oleh pasukan pemburu iblis kamu, aliansi memutuskan untuk membatalkan semua biaya kenaikan peringkat untuk tim kamu. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Long Hao Shen sangat gembira, sangat puas. Membatalkan semua poin kontribusi untuk biaya kemajuan mulai hari ini dan seterusnya bukanlah jumlah yang kecil. Faktanya, untuk pasukan pemburu iblis untuk naik ke kelas raja, 1 juta poin kontribusi akan diperlukan. Dan dari kelas raja ke kelas kaisar, itu adalah 10 juta poin kontribusi. Adapun untuk kemajuan ke tingkat bergelar, selain kekuatan yang cukup, kontribusi besar untuk aliansi setidaknya pembunuhan beberapa dewa iblis juga diperlukan. Hanya setelah memenuhi semua persyaratan, seseorang dapat naik ke kelas bergelar, dengan kata lain, bahkan tanpa memperhitungkan peringkat terakhir, mereka biasanya masih perlu menggunakan 11 juta poin kontribusi untuk naik peringkat. Jumlah poin kontribusi ini cukup untuk membeli beberapa peralatan tingkat epik, membuat hadiah yang diberikan aliansi ini cukup besar. Yang Hao Han mencatat hitungan poin kontribusi Long Hao Shen saat ini, semuanya baik-baik saja. Simpan kegembiraan untuk nanti. Sampai kamu menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin, tim kamu tidak akan direformasi. Poin kontribusi ini sama sekali tidak akan berarti dari sudut kamu juga. Namun, saya harus memperingatkan kamu sekali lagi,
tidak peduli seberapa terburu-buru kamu untuk menyelesaikannya, kamu harus sangat memperhatikan keselamatan kamu sendiri. Saya harus menekankan sekali lagi pentingnya aliansi melekat pada keselamatan kamu. Iya, Long Hao Shen memberikan jawaban hormat. Yang Hao Han mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan melesat di kantor. Segera, fluktuasi energi spiritual yang sangat padat menyebar, dan sebuah kubus kecil muncul di depan Long Hao Shen. Kubus ini hanya mencapai ketinggian 1/6 meter, lebar 1/2 meter dan panjang 1/3 meter. Volume ini biasa-biasa saja, tetapi yang lebih penting, itu menyebarkan kilau oranye, warna oranye yang eksklusif untuk tingkat epik. Kubus ini tidak memiliki hiasan atau ukiran apapun, tetapi mengeluarkan perasaan misteri dari garis lurusnya. Apakah ini? Long Hao Shen bertanya pada Yang Hao Han dengan heran. Yang Hao Han tersenyum padanya, bagaimana? Sama sekali tidak terlihat seperti armor mithril, kan? Itu yang Anda inginkan, armor lapis esensi emas tingkat epik. Ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari armor mithril, dan kurang tebal. Tetapi efek amplifikasinya tidak dapat dibandingkan dengan yang pertama. Armor esensi emas ini telah diperoleh dengan keringat dan air mata para pendahulu kita, dan saat menggunakannya, Anda secara alami akan merasakan betapa besar bantuannya. Saya harap Anda akan menggunakannya dengan baik, dan dengan keberanian melawan musuh, sampai hari Anda menjadi ksatria ilahi. Iya, Long Hao Shen melepaskan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria lain di depan Yang Hao Han. Cobalah, anak muda pasti penasaran. Aku juga akan lebih nyaman jika aku melihatmu memakainya sebelum berangkat ke Gunung Suci Ksatria. Tentu saja, Anda harus menutupinya dengan jubah di luar, untuk menghindari bocornya keberadaan kamu. Itu adalah armor lapis esensi emas. Melihat kubus di depan matanya, detak jantung Long Hao Shen tanpa sadar meningkat. Meskipun di masa lalu dia telah memperoleh beberapa peralatan tingkat epik, yang ada di depan matanya tidak sama. Secara kualitas, baik Arya dari Dewi Cahaya dan perisai siput ilahi matahari dan bulan melampaui set baju besi ini, tetapi tidak satu pun dari itu adalah milik kuil ksatria. Dari ketiganya, hanya yang ini yang melambangkan kehormatan ksatria yang tak terhitung jumlahnya dan supremasi kuil ksatria. Hampir setiap ksatria ilahi memiliki armor lapis esensi emas. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen bertanya kepada Yang Hao Han, kakek Yang, bagaimana saya harus menggunakannya? Yang Hao Han memiliki ekspresi tegas, naik dan gunakan energi spiritualmu untuk melihatnya. Long Hao Shen mengangguk dan menarik napas dalam-dalam lagi, melakukan penghormatan ksatria standar di depan armor lapis esensi emas ini sebelum mengambil langkah ke arahnya. Penghormatan ksatria ini ditujukan pada para ksatria yang dulu menggunakan armor lapis esensi emas ini di masa lalu. Setiap pengguna yang baru diangkat akan berbagi misi untuk membiarkan kemegahan armor lapis esensi emas ini bersinar di tanah. Saat kaki Long Hao Shen berdiri kokoh di atasnya, dia menemukan dengan terkejut bahwa armor lapis esensi emas di bawah kakinya tidak memberikan perasaan kekerasan seperti emas seperti yang dia harapkan, tetapi semacam perasaan lembut. Benar, itu adalah perasaan kelembutan. Dan terlebih lagi, armor esensi emas ini tampaknya memiliki vitalitasnya sendiri, membiarkan Long Hao Shen merasakan detak jantungnya. Fluktuasi lembut esensi cahaya menyebar dari tubuh Long Hao Shen, masuk ke dalam armor esensi emas. Segera, bagian bawah baju besi memberinya perasaan nyaman, sampai-sampai Long Hao Shen bisa mendengar erangan yang sangat bahagia darinya. Segera setelah itu, detak jantung yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas, dan dengan cepat mulai cocok dengan detak jantungnya sendiri. Cahaya keemasan gelap menyapu, dan hanya dalam sekejap, Long Hao Shen menjadi berpakaian dengan set peralatan tingkat epik ini. Suara yang dihasilkannya benar-benar berbeda dari saat armor mithril dipakai. Baru saja, ketika dipasang, dia merasa seperti sungai menelannya. Long Hao Shen melihat cairan emas gelap menyebar di atasnya. Memusatkan perhatiannya, dia menemukan bahwa dia sudah benar-benar diselimuti cairan emas gelap ini. Di dalam kamar Yang Hao Han ada cermin. Tanpa sadar,
Long Haoshen berbalik ke arahnya, hanya untuk menyadari bahwa ini adalah baju besi yang tak tertandingi. Dalam hal pemaksaan, armor esensi lapis emas bahkan tidak sehebat armor mithril. Tapi itu memiliki nuansa sentuhan yang sangat istimewa. Long Haoshen hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam esensi cahaya hangat, diperkuat oleh hampir 2 kali lipat indranya yang sudah hebat. Yang sangat mengejutkannya, energi spiritual internalnya, yang lebih dari 30.000, meningkat cukup banyak. Armor lapis esensi emas ini seperti wadah spiritual yang sangat besar di luar tubuhnya, yang terus menyerap esensi cahaya eksternal dengan kecepatan panik. Tapi alih-alih menyimpannya di tubuh Long Haoshen, itu disimpan di armor esensi lapis emas. Menggunakan persepsinya, Long Haoshen menyadari bahwa ia dapat mentransfer energi spiritual ini kapan saja untuk pertempuran atau kultivasi. Tanpa menyebutkan serangan atau pertahanannya, aspek ini saja memiliki manfaat tak terbatas pada saat pertempuran, itu adalah mesin perang total, sampai-sampai Long Haoshen tidak dapat menentukan batas kapasitas armor esensi lapis emasnya. Dengan kata lain, baju perang tingkat epik ini mampu menyimpan lebih banyak energi spiritual daripada batas total Long Haoshen. Armor emas ramping ini menutupi seluruh tubuh Long Haoshen di dalamnya. Helm itu berbentuk berlian, menutupi wajahnya secara alami. Armor itu menutupi kepala Long Haoshen, termasuk bahunya. Bagian dada sedikit menonjol, tetapi selain itu, bagian lainnya tidak terlihat jauh berbeda dari baju perang biasa. Namun, garis-garisnya sepertinya menarik sosoknya dengan sempurna. Ini adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan Long Haoshen. Dia hanya percaya bahwa baju besi emas gelap yang memancarkan kilau oranye ini sempurna, dan tidak dapat menemukan cacat sedikit pun di atasnya. Saat memakainya, selain dari efek amplifikasinya, Long Haoshen tidak memiliki perasaan berat sedikit pun, seolah-olah dia mengenakan kain tipis. Rasanya sangat nyaman dipakai.